Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali akhirnya sepakat untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya sempat berbeda pandangan soal penanganan pagar laut ini. TNI Angkatan Laut yang mulanya membongkar bertahap pagar laut itu, sementara Menteri KKP sempat menyayangkan langkah pembongkaran. Informasi terbaru atau perkembangan terbaru, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ternyata pagar laut di Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Untuk membahas kelanjutan pagar laut, bersama kami di studio sudah hadir anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Johan Rosihan, dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Dan nanti akan hadir juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Doni Ismanto Darwin, staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi Publik. Selamat sore dulu Pak Johan, selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami di NTV. Ya. Nah, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan sama-sama menyaksikan informasi berikut ini, pemirsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali akhirnya sepakat untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya sempat berbeda pandangan soal penanganan pagar laut ini. TNI Angkatan Laut yang mulanya membongkar bertahap pagar laut tersebut, sementara Trenggono sempat menyayangkan langkah itu. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, ya lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga, seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari apa sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang, Pak? Belum. Kita sedang penyelidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Sangat ilegal. Ada pihak yang mengklaim itu legal, Pak. Tanggapannya Pak. Ada pihak yang mengklaim itu legal pemasangan bambu itu. Oh, ada namanya Kesatuan Masyarakat Nelayan. Kalau perusahaan nggak ada. Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantura. Tapi kita panggil belum datang. Kini Kementerian KKP dan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut akan dilakukan secara terencana demi menjawab keluhan masyarakat nelayan yang terdampak. Sakti Wahyu Trenggono menyebut koordinasi dengan jajaran TNI Angkatan Laut serta tim terkait terus dilakukan untuk memastikan tindakan yang akan diambil tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa tindakan pembongkaran akan dilakukan setelah evaluasi final yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu pagi 22 Januari mendatang. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan pihaknya akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat khususnya para nelayan yang dirugikan oleh keberadaan pagar laut. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Di lokasi tersebut ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya. Tim jurnalis NTV melaporkan.
Iya, pemirsa, kita akan langsung memulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Mari kita bicarakan soal perkembangan terbaru. Ya. Kita dibuat kaget lagi hari Ya. ini dengan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN Pak Nusron Wahid yang menyatakan ini detailnya ya Pak. Ada 263 Betul. SHGB. 234-nya atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 atas nama perorangan. Saya bingung Pak, bagaimana bisa ada hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik di atas laut. Menurut Anda seperti apa? Ada dua kemungkinan itu, Mbak. Pertama, bahwa memang dulunya itu daratan barangkali. Oh, Jadi oke. daratan, Ada kemungkinan kemudian seperti ada kemungkinan itu ya? seperti itu, karena mungkin kalau sertifikatnya ini tinggal dicek sertifikatnya terbitnya kapan. Nah, kalau misalnya terbitnya lebih awal, itu bisa saja. Tadi ada informasi Nah, 2023 ya. Oh, kalau Pak? 2023 berarti baru, karena baru 5 tahun itu bisa ada alasan untuk dibatalkan. Itu Oke, berarti. iya. Karena kalau di atas air itu nggak boleh. Ada putusan MK tahun 2010, itu nggak boleh itu. Jadi di atas itu nggak boleh ada GP, kemudian ada PP juga ya. PP 2018 kalau nggak salah itu juga nggak boleh gitu. Apa artinya? Apakah artinya kita boleh semakin curiga bahwa ini memang ada yang bermain di atas wilayah laut ini? Iya, terlepas dari apa namanya ada pihak-pihak tertentu, tentu itu kan nggak bisa kita mengatakan ujuk-ujuk ada di situ. Mesti ada yang mendanai, ada juga yang istilahnya bertanggung jawab, ada juga istilahnya ya pengadaannya yang memberikan izin juga. Kan semuanya ada apa pihak-pihak yang saling terkait, Mbak. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu apa semata-mata menjadi apa tanggung jawab A atau tanggung jawab B, karena ini mesti ada pihak-pihak yang saling bantu membantu. Bahasa kerennya itu MBG saling gotong royong untuk membentuk yang namanya apa pagar laut itu, Mbak. Yang kedua bahwa pagar laut itu kan bahan materinya juga mahal. Misalnya bambu itu minimal kalau di ini ya 20-an ribu itu. Iya. 20 satu bambu. Ada yang kemarin menghitung 15 miliar untuk pembangunan 30 km berarti kan itu kan orang nggak sembarang orang, mungkin Bapak punya, kalau saya mungkin hanya dosen nggak punya. Artinya di situ mesti menunjukkan orang yang punya kapasitas secara keuangan finansial, mungkin juga kaitannya konteksnya entah itu perusahaan, entah itu sebagai apa pemilik atau apa ya, kita yang jelas di situ punya akses terhadap apa namanya sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga dia punya modal untuk melakukan ini apa pembangunan itu. Yang kedua, memang bisa saja dia punya apa relasi dengan kuasa. Artinya di sini ada penguasa yang ikut terlibat di penguasa ini tidak hanya pemerintah pusat tapi juga di pemerintah daerah. Karena pengalaman yang di Bekasi itu ternyata kan di KKP-nya mengatakan belum ada, ternyata Pemprovnya mengatakan legal, ada itu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu sesungguhnya yang terjadi ini adalah apa ada tumpang tindih kebijakan. Saya lihat di situ juga di situ ada tarik menarik kewenangan dan memang ada ego sektoral. Jadi di kita ini memang dari dulu ada persoalan di mana kementerian lembaga ego sektoral, daerah juga ego sektoral, apalagi dengan daerah merasa bahwa dia apa duduk sebagai kepala daerah itu melalui proses-proses pilkada, Mbak, sehingga dia merasa punya kewenangan yang lebih daripada yang ditentukan oleh pusat, kan seperti itu. Baik, saya ke Pak Johan dulu. Pak Johan, komentarnya apa soal bahwa hari ini kita ketahui bahwa ada sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat hak milik? Fakta ini kemudian menurut saya memperkuat klaim saya. Saya sejak awal muncul pagar laut ini kan sudah memberikan statement bahwa ini adalah salah satu cara klaim wilayah. Ketika ada kelompok yang mengatakan bahwa kami yang melaksanakan itu dengan swadaya untuk menahan abrasi, saya bilang bukan. Tidak begitu caranya kalau ingin menahan abrasi. Ini adalah salah satu cara klaim wilayah. Setelah itu mereka, setelah pengkondisian dan lain sebagainya, maka kemudian nanti akan melakukan reklamasi. Dan fakta bahwa hari ini ada HGB di sana, itu memperkuat klaim saya memperkuat bahwa itu dugaan adalah, bahwa itu adalah untuk penguasaan wilayah. Nah, satu. Yang kedua, dari 3 komponen atau perusahaan yang yang disebutkan tadi oleh Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid, kembali lagi gitu menegaskan bahwa dari 3 itu, pertama PT apa? PT Intan Agung Makmur. PT Intan Agung Makmur. Itu lokasinya ada di PIK 2. Terus satunya lagi? PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. Ini per Agustus kemarin, Agung Sedayu Group bersama dengan Salim Group sudah
akan berencana mengakuisisi melalui PT Mani yang mereka punya itu. Oke. Lagi-lagi apa yang saya katakan kemarin, bahwa ini dimiliki dan bertanggung jawab atas hal ini, lagi-lagi memperkuat apa yang saya sudah sampaikan. Oke. Nah, karena itu pertama saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Nusron, Pak Menteri. Pertama minta maaf, yang kedua menawarkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan ini. Ya. Ada langkah jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya. Nah, ini adalah menurut saya salah satu momentum kita untuk memperkuat koordinasi. Oke. Karena terus terang di kita, di Indonesia ini, pemerintahan kita ini, yang namanya data, yang namanya koordinasi, itu adalah barang paling mewah di Republik ini. Ya, karenanya mudah-mudahan kejadian pagar laut ini menampar kita semua, ya, agar kemudian kita mau saling berkoordinasi, mau saling tukar data dan menyatukan data kita. Berarti harus duduk bareng ya Pak ya? Wajib itu. Oke. Itulah kenapa ada Menteri Koordinasi dan lain sebagainya. Iya. Jangan hanya sekedar gagah-gagah jadi Menteri Koordinasi tapi tidak berperan kan Iya, gitu. oke. Baik, saya coba menyapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom saat ini, staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore. Iya, dengan Tasya di Nusantara TV, NTV Prime ya Pak Doni. Saya ingin mulai ke Pak Doni dengan isu soal bagaimana minggu lalu kita menyaksikan ada perbedaan antara KKP dengan KSAL. Apa yang terjadi pada saat itu Pak Doni? Dan mengapa hari ini akhirnya kemudian bisa dicapai kata sepakat? Sebenarnya saya nggak mau bahas yang itu lagi karena tadi pagi kan sudah. Sebenarnya bukan tadi pagi, kemarin kan juga sudah ada komunikasi dan koordinasi. Tadi pagi Pak KSAL sudah ke Pak Menteri, mendatangi Pak Menteri, dan sudah ada kata sepakat untuk membongkar pagar laut tersebut dengan timelinenya 2 kali 24 jam. Jadi Rabu pagi nanti Pak Menteri bersama KSAL dan semua unsur keamanan maritim akan rapat di pangkalan di Tanjung Pasir. Setelah itu siangnya akan melakukan pembongkaran. Nah, waktu 2 kali 24 jam ini pilihannya karena harus dibuat rencana operasi yang matang. Karena tidak gampang untuk memobilisasi personil, armada, dan terutama masalah cuaca dan cara olah geraknya Mbak, karena ini tidak gampang untuk membongkar ini karena di beberapa titik katanya di beberapa koordinat sudah mengeras, jadi jangan sampai kita membongkar dengan cara yang salah merusak ekosistem. 2 kali 24 jam ini juga diberikan waktu karena Pak Menteri itu konsen ke masalah koridor hukum. Seperti diketahui 9 Januari kami melakukan penyegelan. Dan penyegelan itu artinya penghentian paksa sebuah kegiatan oleh pemerintah. Nah, dalam masa itu kan kita sedang melakukan penyelidikan. Berarti ada proses hukum sedang berjalan. Di 2 kali 24 jam ini batas yang diberikan oleh Pak Menteri untuk melakukan mencari siapa pemilik dari pagar itu. Sampai Sebenarnya saat ini belum diketahui ya Pak Doni? Sampai saat ini belum diketahui? Rencananya pihak yang dipanggil itu besok jam 10 akan memenuhi panggilan dari penyelidik PSDKP dari Polsos kami. Kita akan klarifikasi. Nah, hasilnya apa? Kalau dia mengaku dia pemiliknya, ya kita akan minta dia yang membiayai semua pembongkaran itu. Tapi kalau enggak, tadi kan di istana Pak Menteri sudah bilang itu akan dianggap sebagai barang negara, kita bongkar sendiri, negara yang bongkar. Oke, jadi 2 kemungkinan sudah ada alternatifnya ya Pak Doni. Tapi yang besok dipanggil itu siapa Pak Doni? Kelompok nelayan yang mengaku-ngaku di media itu loh. Apa Pantura itu saya JRP lupa namanya. ya Pak ya? Iya itu ya. Pokoknya Pantura lah di belakangnya itu saya lupa. Kalau kelompok nelayan dia sering muncul di TV juga kan? Iya. Kalau kemudian mereka menolak untuk membiayai, apa yang rencana yang akan dilakukan oleh KKP? Nah, kita kan nanti
sesuai PP 85 itu sanksi administratif itu berlaku kepada badan hukum. Jadi organisasi itu harus berbentuk badan hukum. Nanti kan besok dicek nih apakah mereka ini jangan-jangan cuma perorangan dan sebagainya. Kalau perorangan kan nggak bisa. Nah nanti mungkin bisa kita pindahin dia ke unsur pidana, jangan-jangan kan. Kalau unsur pidana kita ajak aparat penegak hukum lainnya dalam ini polisi untuk menyelidiki lebih dalam. Gitu. Karena KKP itu sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai amanat PP 85, kita itu bisa melakukan sanksi administratif, yaitu denda di sini. Berapa dendanya Pak Doni? Itu tergantung luasan lahan yang dia rusak, yang dia tidak miliki PKKPRL dan sebagainya. Itu ada angka dasarnya di PP 85. Saya harus buka PP 85 nih, nggak hafal saya. Oke, baik. Terkait pernyataan Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid yang hari ini cukup mengejutkan juga mengatakan bahwa ada SHGB dan SHM, apa komentar dari KKP? Rasanya saya juga kaget juga ada laut di sertifikat karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 2010, ruang laut tidak dapat diberikan hak pemanfaatan ruang laut, semua kegiatan menetap di ruang laut itu yang ada namanya PKKPRL. Persetujuan, kesesuaian, kegiatan pemanfaatan ruang laut. Izin ini adalah izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditandatangani langsung oleh menterinya. Jadi nah, tadi saya menyambung Pak Johan itu sama kalau kita di lokasi yang dimaksud sekarang yang pagar laut, kita mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten. Daerah itu ruang laut, bukan darat. Baik. Dan di ruang lautnya itu jelas di situ disebutkan sebagai zona pelabuhan laut, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona pengelolaan energi, zona perikanan budidaya, dan zona perikanan tangkap. Baik, jadi secara lokasi Anda sudah bisa memastikan bahwa itu memang wilayah laut ya Pak Doni, karena tadi Pak Nusron mengatakan masih akan dicek bersama Badan Informasi Geospasial apakah itu ada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, tapi Anda bisa memastikan bahwa lokasi itu memang ada di laut ya Pak Doni? Bukan saya yang memastikan itu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Oke. Tapi bisa jadi kan kalau kita pakai geospasial atau apa bisa jadi, tapi kan di perdanya itu dikatakan itu RT RW-nya itu laut gitu loh. Oke, kalau kemungkinan atau dugaan yang tadi Pak Trubus katakan bahwa ini kemungkinan dulunya adalah daratan, mungkin tidak Pak Doni? Kalau dari pencitraan satelit kami, kita track dari tahun hampir 20 tahun terakhir itu laut juga Mbak, nggak pernah darat. Tidak pernah daratan berarti ya? Oke. Dari pencitraan satelit ya, kan pencitraan satelit itu ada kayak geotek gitu, jadi dia bisa di track mundur gitu tahunnya. Nah itu belum pernah darat gitu. Baik, Pak Doni mungkin terakhir karena saya tahu Anda harus meninggalkan forum Zoom ini. Kalau secara teknis Pak Doni nanti hari Rabu setelah kemudian dibongkar akan berapa lama perkiraan pembongkaran dan apa saja mungkin yang diantisipasi oleh, ini kan berarti kerjasama ya Pak Doni, bukan hanya KKP sendiri ya, kemudian akan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut ya? Ya sesuai tadi kesepakatan antara Pak Menteri dengan Kasal, KKP akan mengkoordinir instansi keamanan maritim lainnya untuk bergerak istilahnya mencabut pagar itulah ya. Kita akan ajak Bakamla, Polairut, KPLP, dan tentunya TNI AL. Kalau dari KKP, 4 kapal pengawas akan turun, Sea Rider sama URC. Personil PSDKP sendiri sekitar 400, ditambah dengan taruna kami yang di AUP di Jakarta. Terus TNI AL juga kabarnya udah menyiapkan sekitar 700-an personil untuk turun, selain kapal-kapalnya juga.
Nah, nanti kita dengan perkuat. Jadi kan untuk operasi seperti ini kita harus lihat dulu kekuatan personil berapa, kekuatan armada berapa, kekuatan logistik berapa. Setelah itu baru kita lihat cuacanya. Setelah kita lihat cuacanya, olah geraknya gimana yang bagus. Jadi kita nggak mau terlalu lama di laut. Jangan lama-lama di laut. Nanti lautnya bisa jadi rusak atau bagaimana, atau malah tidak bagus bagi personil kami sendiri di lapangan nanti kalau lama-lama di laut, ya kan? Jadi makanya kita harus punya rencana operasi yang matang. Nah, itulah salah satunya alasan dari Pak Menteri kenapa dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ini kan lintas kementerian, lintas instansi harus koordinasi, biar kita turun itu sudah jelas apa yang mau dijalankan, bagiannya yang mana yang mengerjakan, fungsinya apa, perannya apa, waktunya bisa lebih pendek, jadi cepat, tepat, dan terukur. Itu tadi pesan Pak Menteri. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda berikut.